Gara-gara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kerugian negara mencapai 1,98 triliun dari total anggaran pengadaan keseluruhan 9,3 triliun. Waduh! Parahnya lagi, ada indikasi dugaan keterlibatan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka. 2 diantaranya ex-direktur Kemendikbud, Sri Wahyuningsi dan Mulyadsya yang sudah mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Penggunaan rompi tahanan dengan warna tertentu bukan tanpa alasan. Ada makna khusus yang menunjukkan jenis tindak pidana yang disangkakan. Salah satunya, rompi berwarna pink, yang bermakna orang yang memakainya menjadi tahanan dalam kasus pidana khusus, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Seperti Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang mengenakan rompi warna pink pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula. Begitu juga dengan Harvey Muiz yang terjerat dalam kasus korupsi timah senilai ratusan triliun. Nah, penggunaan rompi pink sebagai simbol penting bagi tahanan. Kejaksaan Agung sendiri punya 2 jenis rompi berbeda warna untuk para tahanan, yaitu rompi warna pink untuk tahanan pidana khusus, kemudian rompi warna merah untuk tahanan pidana umum. Warna pink juga dipilih sebagai pembeda dari tahanan korupsi yang ditangani oleh KPK yang memakai rompi oranye. Misalnya warna orange di beberapa negara itu diasosiasikan kepada tahanan yang memang membutuhkan tingkat keamanan tinggi atau dia memiliki status khusus terhadap sebuah fasilitas, ya, sehingga warna ini bagi sejumlah orang itu bisa dimaknai tanpa perlu memberitahukan informasinya. Namun warna lain contohnya putih gitu. Di beberapa penjara itu warna putih bisa dipakai untuk orang-orang yang diisolasi. Beberapa tokoh yang pernah memakai rompi oranye KPK sebut saja Setia Novanto, mantan Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua DPR, dan masih banyak lainnya. Rompi oranye yang dikenakan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki makna simbolis dalam sistem hukum di Indonesia. Warna yang mencolok tak hanya mempermudah identifikasi tahanan, tapi juga punya efek psikologis besar yang membuat pelaku merasa malu atas perbuatannya di depan publik. Selain itu, rompi oranye sebagai alat edukasi sosial agar masyarakat mengetahui siapa saja pejabat publik yang terlibat dalam korupsi dan menjadi pengingat masyarakat tentang pentingnya transparansi dan penegakan hukum. Pemakaian rompi oranye juga menunjukkan keseriusan KPK dalam menangani kasus tuh. Sementara nomor yang tertera pada rompi tahanan biasanya sebagai identifikasi administratif bagi tahanan di fasilitas KPK untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan tahanan secara sistematis. Transformasi baju tahanan KPK berwarna oranye dimulai sejak tahun 2013. Kala itu, era kepemimpinan KPK makin memperkuat ekspos publik terhadap kasus kelas kakap. Warna rompi tahanan di Indonesia punya peran penting dalam menunjukkan status hukum seseorang selama proses penyidikan atau persidangan. Sekaligus cara efektif bagi petugas keamanan dan masyarakat untuk mengidentifikasi tersangka dan mengetahui instansi mana yang menangani kasusnya. Sehingga bisa dikenali dengan mudah, juga pengawasannya lebih teratur sesuai prosedur. Jadi dilambangkan bahwa kalau orang-orang yang mengenakan warna itu, terutama ada di tahanan, mereka mewakili 2 situasi itu. Jadi mungkin posisi dari yang jahat menjadi baik setelah mereka dipenjara atau ditahan demikian rupa lah. Jadi ada proses belajar hidup dari mereka untuk menjadi baik. Nah, sementara di budaya-budaya tradisional di Indonesia misalnya, hitam dan putih lebih lain lagi maknanya. Putih itu dianggap kemurnian, kebersihan, ketulusan. Hitam mungkin dilambangkan sebagai sesuatu yang sifatnya misteri. Ya, atau gini, sesuatu yang elegan juga bisa gitu. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap pemilihan warna. Warna seragam tahanan bisa berbeda-beda tergantung kebijakan institusi penegak hukum atau lembaga pemasyarakatan.
Baju tahanan berwarna hijau biasanya diberikan kepada tahanan yang dianggap memiliki resiko rendah melakukan pelanggaran ringan atau tindak pidana tanpa kekerasan. Contohnya seperti yang pernah dipakai aktor Amar Zoni saat ditangkap polisi karena kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Pakaian narapidana hijau biasanya menempati unit penjara berkonsep asrama terbuka atau unit perumahan sel, ditempatkan ke unit yang disediakan untuk tahanan yang tak menimbulkan masalah. Ada juga nih, baju tahanan berwarna biru dipakai untuk pelaku tindak kriminalitas seperti pencurian atau penganiayaan. Seragam biru bisa menunjukkan mereka adalah narapidana, bukan tahanan baru. Di beberapa lapas khusus narkotika, warna biru kadang digunakan untuk menandai tingkat resiko rendah atau warga binaan yang mengikuti program rehabilitasi. Begitu juga dengan di beberapa lapas atau rutan lainnya, warna biru dipakai warga binaan pemasyarakatan bagi yang sudah menjalani hukuman. Jangan salah bahwa warna itu bisa memengaruhi memori, bisa juga memengaruhi cara seseorang melihat sesuatu gitu. Misalnya ya, mungkin dia bukan tahanan, tapi ketika seseorang menggunakan warna yang sama dengan rompi tahanan, itu asosiasinya terbentuk di kepalanya secara tidak disadari. Pakai lu jadi tahanan ya misalnya begitu ya. Padahal mungkin enggak, tapi karena mungkin memori ini sudah berlangsung lama. Warna yang mencolok dalam seragam pelaku tindak kejahatan bertujuan agar tahanan mudah dikenali dan dibedakan dari petugas sipir penjara. Selain itu, warna terang juga mencegah pelarian karena tahanan akan lebih mudah terlihat saat mencoba kabur. Sebelum mengenal warna oranye, seragam tahanan di berbagai belahan dunia menggunakan motif garis hitam putih. Pada abad ke-19, baju tahanan hitam putih pertama kali digunakan di Auburn Prison, New York, Amerika Serikat, dan menjadi simbol dari jeruji penjara. Di abad 20, narapidana mulai diperlakukan berbeda. Hukuman penjara mulai diubah menjadi konsep rehabilitasi, sehingga konsep pakaian kerja mulai diperkenalkan. Jeans biru, denim, sampai kemeja kaki banyak dipakai di penjara negara bagian Amerika Serikat. Sekitar tahun 70-an, seragam oranye mulai diterapkan pada tahanan dengan situasi khusus, seperti dalam perjalanan antar penjara atau ketika beraktivitas di luar ruangan, contohnya saat di pengadilan. Sudah dipastikan, baju tahanan bukan hanya sekedar warna, tapi penanda jenis tindak pidana yang sedang ditangani oleh penegak hukum.